Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, selamat datang di channel yang paling kece dan paling seru di YouTube. Dengan hati yang gembira dan penuh semangat, mari kita mulai belajar dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pada video ini, kita akan membahas soal IPA untuk persiapan ASPDDY. Selamat belajar, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video dari video pertama sampai video yang keempat. Kali ini kita sampai ke video yang terakhir yang bagian kelima, yaitu kita akan bahas kelanjutan dari soal TBM ASPD IPA Kota Yogyakarta untuk nomor 33 sampai 40. Mari kita simak bersama-sama. Soal nomor 33 tentang mekanisme pernapasan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika tanda panah pada gambar menunjukkan arah gerakan otot diafragma, jadi ini tanda panahnya mengarah ke sana, berarti otot diafragmanya yang A itu kontraksi, kemudian yang B relaksasi. Urutan mekanisme pernapasan yang terjadi dari A ke B adalah titik-titik. Jadi kalau A itu posisinya itu sudah mendatar, kemudian B menjadi melengkung. Berarti ini relaksasi. Jadi relaksasi otot diafragma. Maka yang benar adalah yang D ya. Otot diafragma relaksasi sehingga menyebabkan rongga dada mengecil. Nah, sehingga karena volume rongga dada menjadi berkurang, mengecil, maka tekanan udaranya menjadi bertambah. Sehingga udara itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari dalam paru-paru menuju ke luar ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 34. Perhatikan infografis berikut ini. Nah, di sini yang pertama ini ekskresi pada ginjal. Ini gambar ginjal, kemudian di sini ada nefron, ada bagian-bagiannya X, kemudian ke W, kemudian ke Y, kemudian ke Z. Ini adalah proses pembentukan urin yang ada di dalam nefron, gitu ya. Sampai urinnya dihasilkan. Zat yang terkandung dalam urin ada air, bilirubin, dan seterusnya. Kemudian yang gambar kedua, ekskresi pada hati. Jadi di sini bilirubin beracun harus dibuang. Nah, bilirubin dibuang. Di dalam hati, bilirubin diproses agar larut air kemudian bercampur dengan empedu. Nah, bilirubin yang tidak larut air akan menumpuk di dalam darah. Bilirubin dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan feses dan urin. Zat tersebut akan memberi warna kuning pada keduanya. Kemudian seorang pasien memiliki gejala mual, muntah, kulit menguning. Nah, hasil laboratorium kadar bilirubin darah di atas normal. Nah, di sini tadi dari gambar, maka apakah itu organ ekskresi yang mengalami gangguan itu adalah ginjal ataukah di hati? Maka berdasarkan info yang ada tadi, maka diperoleh kesimpulan bahwa orang tersebut menderita gangguan yang ada di hati ya, di hati. Karena tidak dapat memproses bilirubin sehingga menumpuk di dalam darah. Oke. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 35. Nah, ini mengapa begini? Ini di dalam rahim ya, mengeluhkan ketika ada siswa kelas 9 sering mengeluhkan kondisi tubuhnya ketika menstruasi. Yang dirasakan adalah sakit yang berlebih ketika menstruasi, siklus menstruasinya tidak teratur, sering terjadi perdarahan lebih banyak dan siklus lebih panjang. Nah, kemudian dianjurkan oleh dokter itu melakukan USG.
Nah, ternyata ditemukan benjolan pada dinding endometriumnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya, dokter menjelaskan bahwa benjolan tersebut merupakan kondisi medis berupa tumbuhnya jaringan tidak normal. Jika hasil USG menunjukkan warna putih merata di seluruh bagian benjolan menunjukkan jaringan tersebut padat, yaitu mioma atau tumor jinak, sedangkan jika di bagian luar putih dan bagian dalam lebih gelap, menunjukkan bagian luar berupa jaringan padat dan di bagian dalam berupa cairan atau kista. Nah, endometriosis adalah jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim. Nah, ini menyebabkan pendarahan. Kanker serviks merupakan pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali di dalam serviks. Berdasarkan hasil USG di atas, dapat diprediksi bahwa siswi tersebut mengalami gangguan titik-titik. Jadi yang tepat adalah mioma atau tumor jinak yang ada pada dinding endometrium. Oke, kemudian selanjutnya nomor 36. Perhatikan di sini ada MOET, Multiple Ovulation Embryo Transfer, yaitu salah satu bentuk teknologi reproduksi di mana embrio yang baru terbentuk sebelum implantasi dikeluarkan dari saluran reproduksi betina dan dipindahkan ke saluran reproduksi ternak betina lain ya dari spesies yang sama. Perhatikan gambar di sini. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, proses yang terjadi pada tahap ke-1 itu ini. Jadi sperma jantan kemudian ini proses inseminasi ke dalam betina ya. Jadi di sini itu sel spermanya dimasukkan ke dalam tuba falopi betinanya. Jadi didonorkan begitu agar terjadi peristiwa pembuahan atau fertilisasi ya, tanpa harus adanya perkawinan gitu. Jadi jawabannya yang di sini yang tepat adalah yang B ya. Oke. Selanjutnya nomor 37. Nah, di sini ada bunga mawar yang berwarna-warni, ada bunga mawar putih ya yang beberapa bunga gitu, kemudian dipotong, batangnya dimasukkan ke dalam pewarna, ada merah, ada kuning, ada biru dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dimasukkan, maka pewarnanya itu naik sampai ke mahkota bunganya ini sehingga menjadi berwarna-warni seperti ini. Nah, kenapa bisa berubah, bisa zat warnanya itu sampai ke atas? Nah, pastinya ada jaringan yang mengangkut air sampai ke atas. Jaringan itu adalah yang namanya silem. Silem itu bagian yang ditunjukkan oleh angka 3. Jadi jawabannya C. Jadi silem itu seperti tabung kecil gitu ya, serabut memanjang, mengandung lignin, merambat dengan daya kapilaritas menuju bagian tertentu sampai ke mahkota bunganya. Oke, kemudian nomor 38. Fotosintesis. Nah, tumbuhan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Nah, setiap tanaman mempunyai kebutuhan cahaya yang berbeda-beda. Nah, tanaman jenis C3 yaitu jenis kacang-kacangan dan seterusnya ini toleransi terhadap cahaya rendah sehingga ketika terpapar intensitas cahaya tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Nah, di sini yang ada C3 itu di sini kacang-kacangannya, yang ini C3, yang ini C4.
jenis tanaman C4 yaitu tebu, jagung. Nah, jadi sini jagung ya. Dan sorghum toleransi terhadap cahaya tinggi. Pada intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Tanaman C3 suhu optimal yang dibutuhkan sekitar 20 sampai 26 derajat. Kemudian yang C4 suhu optimalnya adalah sekitar 35 sampai 40 derajat. Nah, berdasarkan informasi ini dilakukanlah eksperimen mengetahui pengaruh suhu terhadap hasil fotosintesis. Jadi ini C3 kacang-kacangan, yang C4 ini jagung. Diuji dengan uji saks, kemudian pada akhirnya ditetesi dengan lugol untuk mengetahui kandungan amilumnya. Hasil akhir pada percobaan tersebut diasumsikan jika daun lebih gelap setelah ditetesi lugol menunjukkan bahwa kadar amilum sebagai hasil fotosintesis lebih banyak. Prediksi hasil eksperimen fotosintesis pada tanaman kedelai, ini kedelainya kacang-kacang tadi ya, kedelai, pada langkah kelima adalah titik-titik. Nah, di sini suhunya tadi dikondisikan pada suhu 25 derajat Celcius. Siapa yang fotosintesisnya itu berjalan lebih optimal? Jadi ini adalah yang ini ya, yang C3. C3 itu berarti yang kedelai tadi. Yang kedelai lebih optimal sehingga nanti fotosintesisnya lebih bagus. Sehingga yang kedelai itu menghasilkan warna setelah ditetesi lugol lebih gelap. Sedangkan yang jagung kurang begitu gelap. Jadi perbandingannya seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah kedelainya lebih gelap daripada jagung karena intensitas proses fotosintesis berjalan dengan baik. Nah, karena suhunya sesuai begitu ya. Berikutnya nomor 39. Cermati teks berikut ini. 4 kelompok siswa mempelajari konsep persilangan di hibrid dengan bagan persilangan berikut ini. Jadi kini menyilangkan tanaman cabai ya, tanaman cabai. Yang pertama yang disilangkan adalah cabai tahan virus Gemini produksi rendah. Genotipnya T besar, P kecil, P kecil. Disilangkan dengan tanaman cabai rentan virus Gemini produksi tinggi. T kecil, P besar, P besar. Sehingga diperoleh keturunan pertamanya T besar, T kecil, P besar, P kecil. Yaitu tahan virus Gemini produksi tinggi. Nah, virus Gemini itu menyebabkan penyakit paper yellow leaf curl pada cabai atau lazim dikenal sebagai penyakit keriting atau kuning. Sifat F1 merupakan sifat unggul yang diinginkan. Kelompok 1 menyilangkan F1 dengan yang tahan virus Gemini produksi rendah. Di F1 dengan yang tahan virus Gemini produksi rendah. Kemudian kelompok 2 menyilangkan F1 dengan induk rentan virus Gemini produksi tinggi. Tuh. Kemudian kelompok 3 menyilangkan F1 dengan sesama F1. Kemudian kelompok 4 menyilangkan F1 dengan tanaman cabai bergenotip homozigot resesif. Sifat unggul dengan persentase terbanyak didapat dari hasil persilangan kelompok berapa? Ini sudah pasti yang akan diperoleh sifat unggul dengan persentase terbanyak itu pasti disilangkan karena di sini yang satu itu dari F1 maka disilangkan dengan yang bersifat unggul yaitu sesama F1. Oke, jadi jawabannya adalah yang dilakukan oleh kelompok 3.
Kalau dicari perhitungannya adalah sebagai berikut. Nomor 40. Perhatikan proses pembuatan keju. Jadi, melalui beberapa langkah. Yang pertama itu mengambil susu sapi atau kambing atau domba atau kerbau gitu ya. Kemudian nomor 2, menambahkan bakteri untuk mengubah gula menjadi asam laktat melalui proses koagulasi. Dan langkah yang ketiga itu menambahkan enzim ya untuk mempercepat koagulasi. Nah, di sini juga tambahkan bakteri atau cendawan yang diinginkan. Kemudian langkah keempat tuh membuang cairan yang dihasilkan hingga tersisa lemak susu dan kasein. Kemudian cetak kejunya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Baru setelah tercetak, simpan keju untuk mempertajam rasa, kemudian dikemas untuk dijual. Nah, kemudian perhatikan di sini, dalam setiap film kartun itu keju selalu digambarkan sebagai potongan dengan lubang di seluruh bagiannya, berlubang-lubang gitu ya. Mengapa harus ada lubang? Apakah lubang tersebut adalah bekas gigitan tikus atau yang lain? Mengutip The Daily Mail, saat itu para ilmuwan dan pembuat keju percaya bahwa lubang keju di Swiss adalah hasil dari bakteri yang tumbuh seiring dengan proses penuaan keju. Nah, lubang-lubang pada keju terbentuk pada langkah pembuatan keju nomor berapa? Nah, intinya nih lubang-lubang pada keju itu kan hasil dari proses yang menghasilkan gas CO2 sehingga terjebak di dalamnya. Seperti kita membuat roti itu ya, rotinya jadi mengembung, di dalamnya itu ada lubang-lubang udaranya. Nah, jadi intinya seperti itu. Maka di sini adalah yang tepat yaitu nomor 5 ya, nomor 5. Karena bakteri yang ditambahkan mengkonsumsi asam laktat dan menghasilkan CO2. CO2 inilah yang menjadi lubang-lubang itu. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.